Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Eka Bercerita, kembali lagi bersama saya yang akan menghadirkan kisah nyata dan peristiwa menggemparkan dari berbagai penjuru negeri. Pada hari ini, Sumatera diguncang sebuah kabar yang membuat warga tak bisa memejamkan mata. Sebuah kasus tragis, di mana sepasang suami istri diduga tega menghabisi ayah kandung sendiri, dan lebih mengerikan lagi, jasad korban ditemukan sudah terbungkus rapat di dalam nasi kotak. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi keji ini? Motif apa yang membuat keduanya mampu melakukan hal yang tak terbayangkan? Tetap bersama kami. Inilah kisah lengkapnya. Dalam Eka Bercerita. Sore itu, suasana sebuah kawasan perumahan di pinggir kota Sumatera mendadak berubah mencekam. Jalan yang biasanya ramai oleh pedagang dan anak-anak yang bermain tiba-tiba dipenuhi langkah warga yang berkerumun, saling berbisik, dan memandang ke satu titik yang dianggap janggal. Di sebuah tikungan kecil dekat pos ronda, tergeletak sebuah bungkusan nasi kotak yang tampak rapi, dibungkus plastik bening seperti makanan catering. Awalnya tak ada siapapun yang curiga, karena di daerah itu sering ada warga yang membagikan makanan untuk hajatan atau syukuran. Namun yang membuat warga heran adalah posisi bungkusan itu yang diletakkan bukan di depan rumah seseorang, melainkan di sudut jalan yang biasanya sepi. Salah seorang warga, seorang pria paruh baya yang lewat sepulang dari musala, melihat plastik itu dan merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia menunduk, mencoba mengangkat kotak tersebut, tetapi saat disentuh, ia merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan. Beratnya berbeda, bentuknya tidak simetris seperti makanan. Ia langsung memanggil ketua RT dan beberapa warga lain untuk memastikan. Ketika bungkusan dibuka perlahan di hadapan saksi, sontak suasana mendadak berubah. Warga yang melihat langsung menutup mulut, beberapa mundur beberapa langkah, dan ada yang langsung beristighfar berkali-kali. Apa yang mereka temukan jelas bukan makanan. Di dalam kotak itu terdapat bagian tubuh manusia yang sudah dibungkus rapi, seolah sengaja disamarkan agar tampak seperti kotak konsumsi. Tidak ada bau menyengat, tidak ada cairan mencurigakan, menandakan bahwa pelaku benar-benar mempersiapkan ini dengan cara yang terencana. Penemuan itu langsung membuat warga panik. Ada yang langsung menutup pintu rumah, ada yang bergegas menghubungi aparat desa, dan ada pula yang mencoba merekam suasana untuk bukti bahwa kejadian tersebut benar terjadi. Ketua RT tidak ingin situasi semakin tidak terkendali. Ia mengambil langkah cepat dengan menghubungi polisi. Tak sampai 15 menit, 2 mobil patroli tiba di lokasi. Garis polisi segera dipasang, dan warga diarahkan untuk menjauh agar tidak mengganggu proses identifikasi. Polisi dengan hati-hati mengamankan kotak tersebut dan membawanya ke pos evakuasi sementara untuk dilakukan pemeriksaan awal. Petugas forensik pun menyusul tidak lama kemudian. Ketika berita penemuan itu menyebar dari mulut ke mulut, suasana perkampungan menjadi makin gaduh. Beberapa warga mengaku melihat seorang pria dan perempuan mengendarai motor lewat area itu malam sebelumnya. Ada yang mengatakan mereka membawa beberapa kotak makanan. Namun karena kondisi gelap, tidak ada yang bisa memastikan siapa mereka. Ada pula warga yang mengaku mendengar suara motor berhenti sebentar di sudut jalan, tetapi mengira itu hanya orang yang mengecek ponsel atau berhenti sebentar untuk beristirahat. Saat polisi mengumpulkan kesaksian dan rekaman CCTV dari warung sekitar, identitas jasad yang ditemukan perlahan mulai mengarah pada satu kemungkinan. Korban diduga adalah seorang lelaki sepuh yang tinggal tak jauh dari lokasi penemuan. Pria itu dikenal pendiam, jarang keluar rumah kecuali untuk membeli kebutuhan harian. Tetangga mulai gelisah ketika teringat bahwa sudah 2 hari mereka tidak melihat sosok ayah tua itu duduk di teras rumahnya seperti biasanya. Kabar bahwa bagian tubuh itu kemungkinan milik seorang warga sekitar membuat suasana makin mencekam. Para tetangga berdiri di depan rumah masing-masing, sebagian berusaha menenangkan diri, sebagian lainnya saling bertanya-tanya. Bagaimana mungkin ada orang yang tega melakukan hal seperti itu? Terlebih lagi, bungkusan itu diletakkan dengan cara seolah ingin menyembunyikan identitas korban dan mengalihkan perhatian warga. Polisi mengamankan tempat tinggal korban untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rumah itu tampak sepi, pintu terkunci, dan lampu tidak menyala sejak malam sebelumnya. Namun ada hal yang membuat penyidik langsung memasukkan rumah ini sebagai lokasi penting. Garis waktu hilangnya korban cocok dengan waktu pembuangan nasi kotak tersebut.
Sesuatu jelas terjadi di dalam rumah itu. Sementara warga terus memadati area, polisi bekerja cepat. Mereka yakin, ini bukan pembuangan acak. Ini tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengenal korban dengan sangat baik. Motifnya belum jelas, tetapi caranya menyamarkan jasad dalam kotak konsumsi menunjukkan bahwa pelaku mencoba memberi pesan. Agar jasad tidak langsung dikenali, agar warga tidak langsung panik, agar identitas korban tertunda terungkap. Namun satu hal yang belum diketahui siapapun pada saat itu adalah fakta paling mengejutkan, bahwa kasus ini akan segera mengarah kepada orang-orang yang tak pernah dibayangkan warga. Orang-orang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi sang korban. Bab 1 ditutup dengan pertanyaan besar. Siapa pelaku yang tega melakukan ini? Dan mengapa jasad ayah tua itu harus berakhir di dalam bungkusan nasi kotak? Pagi harinya, tim forensik bekerja cepat untuk memastikan identitas jasad yang ditemukan di dalam nasi kotak tersebut. Proses identifikasi berlangsung tertutup, namun polisi memberi sedikit keterangan kepada warga yang berkumpul di luar garis kuning. Mereka mengatakan bahwa berdasarkan ciri fisik, kemungkinan besar korban adalah pria berusia lanjut yang tinggal tidak jauh dari lokasi penemuan. Nama itu mulai beredar pelan. Pak Dharma, seorang ayah berusia 68 tahun yang hidup sederhana dan dikenal baik oleh tetangga. Warga yang mendengar nama itu langsung terdiam. Beberapa perempuan yang sering menyapa Pak Dharma saat ia membeli sayur di warung terlihat menutup mulut sambil menggeleng tidak percaya. Beliau orangnya halus, tak pernah marah, bisik seorang ibu. Siapa yang tega? Sambung warga lain yang matanya mulai berkaca-kaca. Sementara itu, tim penyidik bergerak menuju rumah Pak Dharma. Rumah itu kecil dan bersih, bercat putih kusam. Namun begitu polisi membuka pintu rumah menggunakan alat khusus, mereka langsung menemukan beberapa kejanggalan. Meja makan terlihat kosong, tak ada piring atau alat makan. Lantai bagian dapur tampak lebih basah dari bagian lain, seolah baru saja dibersihkan terburu-buru. Ada pula bekas noda yang sudah memudar di sudut dapur, yang kemudian diseka oleh tim forensik untuk dianalisis lebih lanjut. Para tetangga mulai mengisahkan hal-hal yang mereka anggap aneh beberapa hari sebelumnya. Ada yang mendengar suara pertengkaran kecil dari rumah itu, ada yang melihat lampu rumah mati lebih cepat dari biasanya, dan ada yang merasa rumah itu tidak seperti biasanya, sepi dan tertutup rapat. Namun karena mereka tidak ingin berprasangka buruk, semua itu dianggap angin lalu. Kini semuanya menjadi petunjuk yang saling berhubungan. Setelah hampir 3 jam memeriksa rumah dan mencari barang bukti, polisi menemukan sebuah dokumen penting di kamar depan. Dokumen itu berisi catatan keuangan keluarga yang diduga menjadi salah satu alasan konflik internal terjadi. Di lembar yang lain, ada coretan tulisan tangan Pak Dharma yang berisi sesuatu seperti pesan, atau mungkin keluhan yang tidak pernah ia ucapkan kepada siapapun. Polisi tidak membacakan isinya kepada publik, namun ekspresi penyidik yang membacanya tampak berubah. Selama proses itu, kedua anak Pak Dharma belum juga terlihat. Tetangga mengatakan bahwa anak laki-lakinya tinggal bersama istrinya tidak jauh dari rumah Pak Dharma, sedangkan anak perempuan tinggal di kota lain. Polisi pun langsung mengirim anggota untuk mencari keberadaan anak laki-laki dan menanyakan beberapa hal terkait keberadaan ayah mereka 2 hari terakhir. Ketika polisi bertemu dengan keluarga kecil itu, ada hal yang langsung terasa janggal. Sepasang suami istri itu terlihat gelisah, seolah menunggu sesuatu yang tidak mereka harapkan. Wajah mereka pucat, dan jawaban mereka terkesan terbata-bata saat polisi menanyakan kapan terakhir kali melihat Pak Dharma. Bahkan tetangga rumah sekalipun heran melihat tingkah keduanya. Pada saat yang sama, laporan forensik pertama masuk. Hasil analisis cepat memastikan bahwa jasad dalam kotak memang milik Pak Dharma. Hal itu diumumkan resmi oleh pihak kepolisian, membuat warga sekitar menahan napas. Mereka kini sadar sepenuhnya bahwa tragedi berat telah terjadi di tengah lingkungan yang selama ini dianggap aman dan damai. Penemuan ini membuat arah penyelidikan semakin jelas. Identitas korban sudah diketahui. Lokasi kejadian utama hampir dipastikan adalah rumah Pak Dharma sendiri. Dan semua bukti mengarah pada satu kemungkinan yang sulit diterima. Pelakunya bukan orang asing, melainkan seseorang yang sangat dekat dengan korban. Namun polisi belum ingin terburu-buru mengumumkan nama atau tersangka. Masih banyak bagian yang harus disatukan, masih banyak lapisan cerita yang harus dibuka. Yang pasti,
Warga sudah mulai menyadari satu hal. Tragedi ini bukan sekadar tindak kriminal, tapi tragedi keluarga yang menyimpan luka dan konflik yang sudah lama terpendam. Dan malam itu, polisi menemukan rekaman CCTV yang akan membuka babak baru dari penyelidikan ini. Rekaman seseorang yang membawa kotak-kotak makanan melewati jalan tempat jasad Pak Dharma ditemukan. Sore itu, setelah identitas Pak Dharma resmi diumumkan, perhatian polisi sepenuhnya terarah pada satu titik. Rekaman CCTV yang berhasil didapatkan dari sebuah warung kecil tak jauh dari lokasi penemuan nasi kotak. Rekaman tersebut menunjukkan seseorang mengendarai motor bebek berwarna gelap, membawa kantong besar berisi beberapa kotak makanan. Waktu dalam rekaman memperlihatkan pukul 23.41 malam. Waktu yang tidak umum untuk seseorang mengantarkan nasi kotak. Polisi memperbesar tampilan rekaman tersebut. Meski kualitasnya tidak sempurna, ada detail yang cukup jelas. Bentuk tubuh pengendara, arah datangnya, dan gerak-geriknya. Tidak lama kemudian, salah satu petugas yang mengenal wilayah itu langsung berkata pelan, "Itu mirip motor anak Pak Dharma." Pernyataan itu membuat suasana ruang penyelidikan mendadak hening. Motor itu, yang kabarnya sering dipakai oleh anak laki-laki Pak Dharma bernama Rizal, kini menjadi titik fokus penyelidikan. Polisi tidak mau terburu-buru, tetapi kesesuaian ciri-ciri ini tak bisa diabaikan begitu saja. Ketika polisi datang lagi ke rumah Rizal untuk meminta keterangan lanjutan, ditemukan sejumlah kejanggalan baru. Di halaman belakang, polisi menemukan ember air yang masih sedikit keruh, seolah digunakan untuk membersihkan sesuatu semalam. Di sudut dapur rumah itu, ada sarung tangan karet yang masih basah. Dan di motornya, polisi melihat bercak kecil yang sudah memudar, namun cukup mencurigakan untuk dijadikan sampel laboratorium. Rizal dan istrinya, Mira, awalnya berusaha menjawab pertanyaan dengan tenang. Namun ketika polisi memperlihatkan foto dari rekaman CCTV yang menampilkan motor mereka, ekspresi keduanya berubah drastis. Mira langsung menunduk, tangan gemetar. Sementara Rizal terlihat semakin gelisah, keringat mulai membasahi pelipisnya meski ruangan cukup sejuk. Ketika polisi bertanya tentang keberadaan mereka pada malam penemuan kotak nasi, jawaban kedua pasangan itu tidak konsisten. Rizal mengatakan ia berada di rumah bersama istrinya, sedangkan Mira mengaku suaminya keluar sebentar untuk membeli rokok. Ketidaksinkronan ini membuat polisi semakin yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sementara itu, tetangga sekitar mulai mengungkap cerita-cerita lama. Mereka menceritakan bahwa hubungan antara Rizal dan ayahnya sudah sejak lama menegang. Ada masalah terkait harta warisan dan tanggungan keluarga yang tidak kunjung selesai. Beberapa warga mengaku sering mendengar pertengkaran dari rumah Pak Dharma, meski suara itu ditahan pelan agar tidak terdengar jelas. Dari keterangan warga inilah gambaran besar mulai terbentuk. Konflik keluarga yang sudah lama terpendam, hubungan yang semakin retak, dan adanya tekanan ekonomi yang menambah bara dalam rumah tangga. Namun yang membuat polisi semakin yakin bahwa ada keterlibatan langsung dari Rizal adalah saat mereka menemukan rekaman CCTV kedua. Rekaman itu berasal dari pertokoan kecil di arah berlawanan, yang menunjukkan motor yang sama melewati jalan dengan kantong besar. Namun kali ini kantongnya terlihat lebih kosong. Waktu pada rekaman itu hanya berselang beberapa menit setelah lokasi pertama, memperjelas pola gerak pelaku. Saat dua bukti rekaman tersebut disandingkan, polisi menyimpulkan satu hal yang sulit dibantah. Motor yang digunakan dalam pembuangan nasi kotak itu milik Rizal, dan waktu kejadian sesuai dengan dugaan polisi bahwa jasad ayahnya dipindahkan pada malam hari. Mira yang dari awal berusaha tenang akhirnya mulai menangis saat polisi meminta mereka ikut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tangisannya bukan hanya getir, tetapi seolah menyimpan sesuatu yang lebih berat. Sebuah rahasia yang tak sanggup ia tahan lebih lama. Warga yang melihat pasangan itu dibawa polisi hanya bisa menatap dengan campuran heran dan tidak percaya. Banyak yang tidak ingin mempercayai kemungkinan bahwa seorang anak kandung bisa tega melakukan hal seperti itu. Namun bukti-bukti yang muncul membuat segala sesuatu perlahan mengarah kepada satu kesimpulan pahit. Dan penyelidikan baru saja memasuki fase yang lebih gelap, lebih rumit, dan lebih emosional. Karena polisi kini yakin bahwa pasangan suami istri itu tidak hanya mengetahui kejadian tersebut, namun diduga terlibat langsung. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, polisi memutuskan bahwa status Rizal dan istrinya, Mira,
harus dinaikkan dari saksi menjadi terperiksa dengan indikasi kuat keterlibatan langsung. Keputusan ini bukan tanpa dasar. Rekaman CCTV, ketidakkonsistenan keterangan, serta temuan di rumah mereka menjadi kombinasi bukti yang tidak bisa ditepis begitu saja. Pagi hari sekitar pukul 8.30, dua mobil polisi datang ke rumah pasangan tersebut. Prosedur berlangsung cepat namun tetap sopan. Rizal, yang semula mencoba terlihat tenang, tampak kehilangan kendali. Wajahnya pucat, tangan kirinya bergetar saat borgol dipasang di pergelangan tangannya. Sementara Mira, yang sejak malam sebelumnya sudah menunjukkan kegelisahan, menangis tanpa suara. Air matanya jatuh terus-menerus, seperti seseorang yang telah lama menahan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Warga sekitar mulai berkumpul, menatap tak percaya ketika melihat pasangan itu dibawa masuk ke mobil polisi. Beberapa warga menutup mulut, beberapa lainnya hanya menggeleng pelan. Tak ada yang pernah membayangkan bahwa rumah tangga yang selama ini terlihat biasa-biasa saja, ternyata menyimpan badai yang begitu dahsyat. Di kantor polisi, interogasi dilakukan secara terpisah untuk mencegah keduanya saling mempengaruhi jawaban. Rizal duduk dengan pandangan kosong, sementara Mira memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan tangis yang tak kunjung berhenti. Penyidik mulai menanyakan detail demi detail. Kapan mereka terakhir bertemu Pak Dharma, bagaimana kondisi rumah malam itu, dan apa alasan mereka keluar membawa beberapa kotak makanan. Ketika bukti-bukti diletakkan satu persatu di meja, foto CCTV, hasil analisis bercak pada motor, sarung tangan yang ditemukan di dapur, Rizal tak lagi bisa menunduk menghindar. Ia menatap setiap barang bukti itu dengan sorot mata yang semakin meredup, seolah dunia yang ia bangun selama ini perlahan runtuh di hadapannya. Namun yang membuat situasi berbalik adalah ketika polisi memperlihatkan hasil analisis forensik dari lantai dapur Pak Dharma. Hasil tersebut menunjukkan adanya jejak mikroskopis yang mengarah pada kontak langsung dengan benda tajam, serta kecocokan dengan partikel yang ditemukan di rumah Rizal. Tautan bukti ini tidak bisa dianggap kebetulan. Pada saat itulah, pecahnya titik paling emosional terjadi. Mira tiba-tiba menangis keras. Suaranya pecah menerobos dinding ruangan interogasi. Saya nggak kuat lagi, katanya dengan suara bergetar. Matanya merah, tangannya menggenggam ujung bajunya begitu erat seolah ingin bersembunyi dari kenyataan. Saya cuma ikut, saya takut, saya nggak mau, tapi semuanya sudah terjadi. Penyidik berhenti menulis. Ruangan hening beberapa detik. Itulah momen pertama kali salah satu dari mereka menunjukkan tanda bahwa ada cerita yang lebih besar di balik tragedi ini. Namun pengakuan parsial Mira justru membuat situasi Rizal semakin terpojok. Ketika polisi menyampaikan bahwa istrinya sudah mulai membuka suara, Rizal menunduk lama. Bahunya naik turun, nafasnya semakin berat. Setelah beberapa menit, ia akhirnya berkata pelan, hampir seperti bisikan. Saya nggak bermaksud seperti itu. Saya hilaf, tapi semuanya sudah telanjur. Pengakuan itu memecah kasus ini. Meski belum secara utuh, namun inti peristiwa mulai terungkap. Polisi kini yakin bahwa tragedi itu terjadi di tengah konflik keluarga yang memuncak, dan keduanya berperan dalam tahap berbeda dari kejadian tersebut. Setelah pengakuan awal itu, polisi segera melakukan penggeledahan tambahan di rumah pasangan tersebut. Dari sana ditemukan sebuah kantong berisi beberapa kotak makanan kosong, pisau dapur yang bagian pegangannya sudah dibersihkan berulang kali, serta selembar kain yang telah memudar warnanya. Semua temuan itu langsung diamankan sebagai bukti tambahan. Penangkapan resmi pun diumumkan kepada publik. Dalam konferensi pers singkat, polisi menyatakan, ada indikasi kuat bahwa sepasang suami istri terlibat dalam peristiwa yang menimpa korban, yang merupakan ayah kandung dari salah satu pelaku. Proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan. Warga yang menonton kabar ini melalui televisi daerah dan ponsel masing-masing kembali dibuat terpukul. Mereka tak menyangka tragedi tersebut benar-benar bermula dari dalam keluarga korban sendiri. Namun kisah ini belum berakhir. Pengakuan Rizal dan Mira barulah permukaan. Motif sebenarnya, apa yang mendorong mereka mengambil keputusan paling tragis ini, masih tersembunyi. Di balik deretan bukti yang terus mengarah pada Rizal dan Mira, yang paling ditunggu adalah satu hal. Apa motif yang membuat keduanya tega melakukan hal yang begitu jauh dari batas kemanusiaan? Polisi pun mulai menggali latar belakang keluarga ini lebih dalam.
Dan hasilnya membuka kenyataan pahit yang selama ini tidak diketahui warga. Selama bertahun-tahun, hubungan antara Rizal dan ayahnya, Pak Dharma, memang tidak harmonis. Warga hanya mengetahui permukaan, bahwa kadang terjadi pertengkaran kecil mengenai masalah ekonomi. Namun penyelidikan mengungkap bahwa konflik itu tidak sekecil yang dibayangkan. Ada tekanan, ada kecemburuan, dan ada masalah warisan yang menjadi bara tanpa pernah benar-benar padam. Menurut keterangan beberapa kerabat, Pak Dharma memiliki sebidang tanah warisan dari almarhum istrinya. Rizal, sebagai anak laki-laki satu-satunya, merasa bahwa tanah itu seharusnya menjadi miliknya. Namun Pak Dharma bersikeras bahwa tanah tersebut akan dijual untuk biaya hidup dan kesehatan di masa tua, bukan untuk dibagi-bagikan bebas. Keputusan itu membuat Rizal merasa terpojok. Dalam beberapa tahun terakhir, ia memang mengalami kesulitan ekonomi. Usahanya tidak berjalan baik, penghasilan tidak stabil, sementara kebutuhan rumah tangga semakin besar. Mira, yang mengetahui tekanan itu setiap hari, tanpa sengaja menjadi saksi dari semua beban mental yang ditanggung suaminya. Polisi yang memeriksa ponsel Rizal menemukan sejumlah pesan bernada keras yang ia kirim kepada adik perempuannya. Pesan itu berisi keluhan bahwa ayah mereka tidak adil, pilih kasih, dan tidak mau membantu saat ia sangat membutuhkan. Pesan-pesan itu memperjelas gambaran bahwa konflik batin sudah lama tumbuh di hati Rizal. Namun yang paling mengejutkan adalah hasil interogasi lanjutan, ketika Rizal akhirnya membuka seluruh ceritanya. Suaranya berat, kacau, namun ia berusaha menyampaikan semuanya tanpa berbelit. Malam itu kami bertengkar. Saya hanya ingin ayah mengerti, ingin sedikit membantu, tapi ayah tetap keras. Kata-katanya menyakitkan. Saya hilang kendali. Air mata Rizal menetes, meski ia berusaha menahannya. Jari-jari tangannya menggenggam erat kantong kain di pangkuannya, seakan mencari pegangan terakhir dari hidup yang sudah terlanjur hancur. Polisi kemudian menanyai Mira, yang duduk tak jauh di ruangan lain. Dalam tangisnya yang panjang, ia mengatakan bahwa ia tidak ikut dalam peristiwa inti. Namun ia ikut membantu menutupi kejadian karena ia ketakutan. Ia takut suaminya dipenjara, ia takut aib keluarga mereka menyebar, dan ia takut kehilangan satu-satunya orang yang menopang hidupnya. Saya salah, saya tahu itu. Tapi saya bingung, saya takut, saya nggak tahu harus bagaimana, katanya sambil menunduk gemetar. Namun keterangan Mira justru menambah kepingan puzzle yang diperlukan polisi. Ternyata setelah insiden berlangsung, dalam kondisi panik, Rizal kebingungan mencari cara agar peristiwa itu tidak langsung tercium warga. Mira, yang sudah tidak bisa berpikir jernih, justru mengikuti semua instruksi suaminya. Salah satu yang paling mengejutkan adalah keputusan mereka menggunakan kotak nasi yang disiapkan untuk acara keluarga kecil keesokan paginya. Rencana itu awalnya hanya agar tidak terlihat mencurigakan, namun akhirnya menjadi tindakan yang menjerumuskan keduanya semakin dalam. Polisi menyimpulkan bahwa tindakan Rizal bukanlah perencanaan jauh hari, tapi ledakan emosi yang berubah menjadi keputusan-keputusan salah berturut-turut. Dan Mira, meskipun tidak melakukan tindakan inti, tetap berperan dalam tahap berikutnya, sehingga keduanya tidak bisa lagi menghindar dari tanggung jawab hukum. Kabar mengenai motif ini menyebar cepat di kalangan warga. Banyak yang menangis, tidak percaya bahwa masalah warisan, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan musyawarah, berubah menjadi tragedi keluarga yang tak mungkin diperbaiki lagi. Ada warga yang mengaku selama ini memang merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarga itu. Tapi mereka tidak pernah membayangkan akhirnya akan seburuk ini. Dengan pengakuan lengkap dari Rizal dan Mira, polisi kini memiliki gambaran utuh dari tragedi yang selama beberapa hari menggemparkan Sumatera. Namun untuk menyusun keseluruhan rangkaian kejadian secara resmi, polisi masih harus melakukan satu tahap penting. Rekonstruksi kejadian. Dan rekonstruksi inilah yang akan membuka semua langkah, dari awal hingga akhir, bagaimana tragedi yang memilukan ini terjadi. Hari yang dinanti sekaligus paling berat akhirnya tiba. Rekonstruksi kejadian. Polisi menutup seluruh area sekitar rumah Pak Dharma dengan garis kuning. Warga hanya bisa melihat dari jauh, berdiri di balik pagar. Sebagian memegang dada karena tidak percaya bahwa rumah sederhana itu kini menjadi lokasi tragedi paling kelam dalam sejarah lingkungan mereka. Rizal dan Mira dibawa dengan pengawalan ketat.
Keduanya mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, wajah tertunduk dalam, seolah dunia yang dulu mereka kenal sudah tidak lagi ada. Rekonstruksi dilakukan untuk menyusun ulang gambaran utuh dari apa yang sebenarnya terjadi, tanpa visual yang berlebihan, namun cukup untuk memastikan bahwa seluruh alur kejadian terekam jelas dalam catatan penyidik. Polisi memulai rekonstruksi dari ruang tamu, tempat yang selama bertahun-tahun menjadi lokasi ayah dan anak itu menghabiskan waktu berbincang, namun juga menjadi tempat awal ketegangan malam itu. Di titik pertama, penyidik menjelaskan bahwa malam itu terjadi pertengkaran antara Rizal dan ayahnya. Rekonstruksi memperlihatkan bagaimana pertengkaran itu memanas, bukan karena benci, tetapi karena kekecewaan lama yang tidak pernah terselesaikan. Suara penyidik terdengar tegas namun tenang. Disinilah kata-kata keras dilontarkan. Di sini pula emosi memuncak dan Rizal kehilangan kendali. Warga yang menyaksikan dari kejauhan menunduk, beberapa mengusap mata. Tak ada yang sanggup membayangkan percakapan terakhir antara ayah dan anak itu berakhir dengan sedemikian tragis. Tahap rekonstruksi berikutnya memindahkan seluruh rombongan ke area dapur. Tempat ini adalah titik paling penting dalam seluruh rangkaian peristiwa. Polisi menunjukkan posisi di mana Pak Dharma terakhir kali berdiri, posisi Rizal, dan bagaimana situasi berubah dalam hitungan detik akibat ledakan emosi. Rizal, dengan suara bergetar, berusaha mengikuti arahan polisi sesuai prosedur. Bahkan tanpa suara sekalipun, sikap tubuhnya menunjukkan penyesalan yang dalam. Mira berdiri agak jauh, menutup wajahnya dengan kedua tangan, tidak sanggup melihat ulang momen yang selama ini menghantuinya setiap malam. Kemudian rekonstruksi memasuki tahap yang dianggap paling sensitif. Bagaimana keduanya berupaya menutupi kejadian. Polisi menjelaskan bahwa dalam keadaan panik, Rizal meminta Mira untuk membantunya. Mira, yang ketakutan dan tidak mampu berpikir jernih, mengikuti semua arahan suaminya. Rekonstruksi memperlihatkan bagaimana keduanya membersihkan area dapur dengan terburu-buru, mengganti kain pel, dan menyembunyikan beberapa barang yang mereka kira bisa menghilangkan jejak. Setiap langkah dijelaskan oleh penyidik, bukan untuk menggambarkan adegan menyeramkan, tetapi untuk memastikan setiap detail masuk dalam catatan hukum. Setelah itu, rombongan diarahkan ke halaman belakang rumah. Di tempat inilah polisi menunjukkan bagaimana Rizal berusaha mencari cara untuk membawa jasad ayahnya keluar tanpa mencolok. Rekonstruksi mengungkap keputusan yang sangat fatal yang mereka ambil. Menggunakan kotak nasi acara keluarga sebagai pengalih. Mira menangis histeris ketika melihat adegan itu direka ulang. Ia memalingkan wajah, tubuhnya goyah, seolah ingin melarikan diri dari bayangan keputusan yang menghancurkan hidupnya. Polisi memberi waktu sebentar untuk menenangkan dirinya sebelum melanjutkan proses. Tahap berikutnya menunjukkan bagaimana kotak-kotak itu dimasukkan ke kantong plastik besar, lalu dibawa menggunakan motor bebek yang terlihat dalam CCTV. Penyidik memperlihatkan jalur yang ditempuh Rizal, termasuk tempat di mana ia sempat berhenti dan menaruh kotak nasi itu di sudut jalan. Rekonstruksi berakhir di titik yang sama dengan lokasi penemuan nasi kotak pertama kali. Di sana warga terdiam, memandang jalan kecil itu dengan perasaan campur aduk. Ngeri, sedih, dan tidak percaya tragedi sebesar ini lahir dari keluarga yang mereka anggap biasa-biasa saja. Ketika proses rekonstruksi selesai, polisi menutup seluruh jalur dan membawa kembali pasangan itu ke mobil tahanan. Warga tidak bersuara. Beberapa ibu menangis pelan, para bapak menunduk, dan anak-anak dilarang mendekat sama sekali. Kasus ini bukan lagi sekadar laporan kriminal. Ini luka besar bagi sebuah lingkungan, sebuah keluarga, dan bagi banyak yang menyaksikannya. Namun rekonstruksi menegaskan satu hal. Tidak ada lagi yang ditutupi. Urutan kejadian kini benar-benar jelas. Namun semuanya belum selesai. Setelah rekonstruksi, perhatian publik mengarah kepada dampak besar tragedi ini bagi keluarga korban, warga sekitar, dan proses hukum yang menanti. Dan pada akhirnya, datanglah waktu bagi aparat untuk memberi kejelasan penutup, bukan hanya pada kasus, tetapi pada luka sosial yang ditinggalkannya. Rekonstruksi yang berlangsung selama hampir 2 jam itu meninggalkan suasana berat bagi seluruh warga. Begitu garis polisi dicabut dan jalan dibuka kembali, orang-orang masih berdiri di tempat, seolah sulit menerima kenyataan bahwa tragedi sebesar itu benar-benar terjadi hanya beberapa meter dari rumah mereka. Tidak ada keributan, tidak ada suara keras,
Hanya keheningan panjang yang menggambarkan betapa masyarakat terpukul oleh apa yang mereka lihat. Di media sosial, kabar tentang kasus ini langsung menyebar luas. Tagar terkait lokasi kejadian masuk daftar tren regional. Ribuan komentar muncul dari masyarakat seluruh Indonesia. Banyak yang memberikan simpati terhadap korban, sebagian mengungkapkan rasa tak percaya bahwa konflik keluarga bisa berakhir dengan tindakan sejauh itu. Namun sebagian lainnya justru mengingatkan pentingnya emosi yang dijaga dan persoalan keluarga yang dibicarakan baik-baik sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, polisi menggelar konferensi pers resmi pada sore harinya. Ruang konferensi dipenuhi wartawan, kamera televisi, dan warga yang ingin mendengar penjelasan langsung dari pihak berwajib. Kapolres memberikan keterangan dengan nada tegas namun tetap menjaga empati. Proses penyidikan telah menunjukkan bukti kuat bahwa pasangan suami istri, berinisial R dan M, terlibat langsung dalam peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban, ayah kandung dari R. Mereka telah mengakui perbuatannya dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ungkapan itu membuat suasana konferensi pers semakin tegang. Tetapi polisi memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan penuh transparansi dan profesionalisme, termasuk pemeriksaan psikologis terhadap tersangka untuk mengetahui kondisi mental mereka ketika kejadian berlangsung. Beberapa hari kemudian, keluarga besar dari pihak adik perempuan Rizal datang untuk memberikan keterangan. Mereka tampak sangat terpukul. Sang adik, yang selama ini tinggal jauh dari keluarga besar, menangis ketika menceritakan bagaimana ayahnya sebenarnya selalu berusaha menjadi penengah, bukan sumber masalah. Ia mengatakan bahwa ayah mereka bahkan berencana membagi warisan dengan adil, namun belum sempat disampaikan secara resmi. Pernyataan itu semakin menegaskan betapa tragisnya kejadian ini, bahwa banyak dari masalah keluarga sebenarnya dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada tindakan ekstrim. Sisi lain dari tragedi ini juga terlihat dari reaksi masyarakat sekitar rumah Pak Dharma. Warga bekerja sama membersihkan lingkungan, melaksanakan doa bersama, dan mengumpulkan donasi untuk membantu biaya pemakaman korban. Mereka ingin menunjukkan bahwa meskipun satu keluarga hancur, solidaritas masyarakat tetap ada. Pemakaman Pak Dharma berlangsung dengan penuh haru. Hanya suara lantunan doa yang terdengar, mengiringi kepergian seorang ayah yang hidupnya berakhir dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Banyak warga yang ikut mengantar, menunjukkan rasa hormat terakhir bagi sosok yang dikenal baik hati dan sederhana. Setelah proses hukum berjalan, Rizal dan Mira akhirnya ditetapkan sebagai tersangka resmi. Mereka menghadapi ancaman hukuman berat sesuai pasal pembunuhan dan upaya menghilangkan jejak secara sengaja. Meski begitu, polisi menegaskan bahwa faktor tekanan mental dan kondisi emosional akan menjadi pertimbangan saat proses pengadilan berlangsung. Namun yang paling mencolok bukanlah vonis yang menanti, melainkan pesan moral yang ditinggalkan kasus ini. Bahwa konflik keluarga, sekecil apapun, tidak boleh dibiarkan membesar dalam diam. Bahwa tekanan ekonomi tidak boleh dijawab dengan kemarahan yang membutakan. Dan bahwa satu keputusan salah yang diambil dalam keadaan emosi bisa menghancurkan seluruh hidup. Bukan hanya hidup sendiri, tetapi hidup orang-orang terdekat. Warga Sumatera, yang sebelumnya hidup damai, kini membawa pelajaran besar dari tragedi ini. Mereka belajar bahwa musyawarah keluarga dan komunikasi terbuka adalah kunci untuk mencegah amarah menjadi bencana. Dengan ditutupnya penyidikan, aparat menegaskan bahwa kasus ini secara resmi memasuki babak pengadilan. Tetapi bagi warga, peristiwa ini akan selalu menjadi pengingat pahit bahwa konflik yang tidak diselesaikan dengan hati-hati dapat menimbulkan luka yang tidak pernah sembuh. Kasus pun ditutup. Namun kisahnya akan tetap dikenang sebagai tragedi keluarga yang mengguncang Sumatera dan membuka mata banyak orang tentang betapa berharganya hubungan darah ketika masih bisa dijaga. Meski proses hukum sudah berjalan dan tersangka telah ditahan, dampak tragedi ini ternyata jauh lebih besar daripada yang terlihat. Jika luka fisik dapat didokumentasikan polisi, maka luka sosial, yang tak terlihat, menjadi babak baru yang harus dihadapi warga dan keluarga besar korban. Sepekan setelah kejadian, suasana lingkungan masih belum kembali seperti semula. Rumah-rumah yang biasanya ramai kini lebih tertutup, seolah setiap orang masih berhati-hati ketika berbicara. Warga merasa perlu waktu untuk meyakinkan diri bahwa kejadian itu benar-benar telah melewati puncaknya. Di sisi lain,
keluarga besar dari pihak adik perempuan Rizal mengalami tekanan yang tak kalah berat. Mereka bukan hanya harus menerima kenyataan bahwa ayah mereka telah kehilangan nyawa secara tragis, tetapi juga menerima pahitnya fakta bahwa pelakunya adalah anggota keluarganya sendiri. Dalam sebuah kesempatan, adik perempuan Rizal datang mengunjungi rumah sang ayah setelah polisi melepas garis kuning. Ia berdiri lama di depan pintu rumah yang kini sunyi, sebelum akhirnya masuk dengan langkah perlahan. Tangannya menyentuh dinding rumah yang dulu dipenuhi kenangan masa kecilnya. Pada saat itulah ia berkata kepada petugas sosial, "Ayah selalu bilang, keluarga itu harta paling besar. Tapi kami gagal menjaganya." Kalimat itu menggema bukan hanya di hati keluarga, tetapi juga setiap warga yang mendengarnya. Sementara itu, terdapat dampak lain yang tidak kalah besar. Anak kecil dari pasangan Rizal dan Mira. Mereka kini berada dalam pengawasan keluarga besar, karena kedua orang tuanya harus menjalani proses hukum panjang. Anak itu terlalu kecil untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, namun cukup besar untuk merasakan perubahan drastis dalam hidupnya. Setiap malam ia bertanya kepada keluarganya, "Ayah sama ibu kapan pulang?" Pertanyaan polos itu menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Pihak pemerintah daerah kemudian melibatkan pekerja sosial untuk memberikan pendampingan psikologis bagi anak tersebut, serta mengawasi pemulihan mental keluarga korban. Mereka memahami bahwa tragedi ini tidak hanya menghancurkan satu kehidupan, tetapi memecahkan 3 generasi dalam satu lingkaran keluarga. Tidak hanya keluarga, warga sekitar juga mengalami trauma kolektif. Ketua RT mengadakan beberapa kali pertemuan dengan warga, membahas cara memulihkan suasana lingkungan. Mereka sepakat untuk lebih peka terhadap konflik internal keluarga masing-masing, mengingat tragedi ini berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan. Bahkan tokoh agama desa pun turun mengambil peran. Dalam khutbah Jumat, ia menyampaikan pesan mendalam. Amarah yang tidak diatur bisa merusak keluarga, menghancurkan hubungan darah, dan merampas hidup seseorang. Jadikan tragedi ini sebagai pelajaran, bukan untuk menuduh, tapi untuk memperbaiki diri. Kalimat itu membuat banyak warga meneteskan air mata, karena kisah ini bukan lagi sekadar berita kriminal. Ini adalah cermin besar bagi banyak keluarga, bahwa komunikasi, kejujuran, dan kesabaran adalah pondasi yang harus dijaga. Sementara proses hukum memasuki tahap lanjutan, perhatian publik mulai bergeser. Namun bagi lingkungan kecil tempat tragedi itu terjadi, cerita ini masih hidup di setiap sudut jalan, di setiap ruang rumah, bahkan di setiap percakapan pelan warga yang berusaha mengerti mengapa hal sekelam itu bisa terjadi. Dan di tengah semua kepedihan itu, muncul harapan kecil, bahwa generasi berikutnya tidak akan mengulang kesalahan serupa. Bahwa luka besar ini dapat menjadi titik awal bagi kebaikan yang lebih besar. Bahwa meski keluarga itu telah hancur, masyarakat bisa bangkit dengan solidaritas dan empati. Kasus resmi ditutup. Cerita berakhir. Dan tragedi ini menjadi pengingat abadi, bahwa keputusan buruk dalam satu malam bisa merusak seluruh hidup, sementara pilihan untuk tenang bisa menyelamatkan semuanya. Terima kasih kepada para sahabat Eka Bercerita yang sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga dari setiap cerita, kita bisa mengambil hikmah, menjaga keluarga, dan lebih berhati-hati dalam menghadapi konflik kehidupan. Bahwa amarah dapat menghilangkan akal sehat. Bahwa ketidakmampuan mengelola tekanan dapat menghancurkan hidup seseorang, dan bahwa keluarga adalah tempat yang harus dijaga, bukan dilukai. Sumatera mungkin telah gempar dengan tragedi ini. Tetapi dari tragedi itu, tumbuh kesadaran baru di hati masyarakat, bahwa setiap keluarga memiliki luka, namun bagaimana cara mengobatinya adalah pilihan kita. Kasus resmi ditutup. Cerita berakhir. Dan tragedi ini menjadi pengingat abadi, bahwa keputusan buruk dalam satu malam bisa merusak seluruh hidup, sementara pilihan untuk tenang bisa menyelamatkan semuanya. Pemirsa Eka Bercerita, demikian rangkaian kisah nyata yang hari ini kita ikuti bersama, sebuah tragedi keluarga yang tidak hanya mengguncang Sumatera, tetapi juga meninggalkan pesan mendalam bagi kita semua. Peristiwa ini bukan sekadar berita. Ini adalah cermin tentang bagaimana hubungan darah, emosi, dan persoalan hidup bisa berubah menjadi badai ketika tidak diselesaikan dengan hati yang tenang. Dari kasus ini, kita belajar bahwa setiap keluarga menyimpan masalahnya sendiri. Namun di balik itu,
Ada pilihan-pilihan kecil yang menentukan apakah sebuah masalah menjadi pelajaran atau berubah menjadi luka yang tak pernah sembuh. Kita semua berharap tragedi seperti ini tidak pernah terulang kembali dan menjadi pengingat bahwa musyawarah, kesabaran, serta saling memahami adalah kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kami berharap cerita ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga bahan renungan yang bermanfaat. Karena di balik setiap kisah yang kami sampaikan, selalu ada nilai, hikmah, dan pengingat agar kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam keadaan tertekan. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya yang selalu kami hadirkan dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. Dan untuk para sahabat setia Eka Bercerita, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda selama ini. Kehadiran Anda membuat kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita baru setiap harinya. Jika Anda memiliki saran, masukan, atau ingin berbagi kisah nyata yang layak diangkat, silakan tulis di kolom komentar. Kami selalu terbuka dan senang mendengarkan setiap suara dari Anda. Saya pamit undur diri. Tetap jaga keluarga, jaga hati, dan jaga emosi. Semoga kita semua selalu dilindungi dari keputusan-keputusan yang lahir dari amarah dan terburu-buru. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Eka Bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.